Seorang suami tikam istrinya hingga tewas di desa Sukadamai, Sebamban, Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Sabtu 2 November 2024 lalu. Korban bernama Hertalina Simanjuntak, 46 tahun, dan pelaku bernama Agus Herwin, 47 tahun. Penikaman tersebut terjadi saat korban sedang live karaoke di akun Facebook dengan kerabatnya. Motif pelaku tikam korban dipicu karena cemburu. Pelaku merasa bahwa sang istri masih berhubungan dengan mantan suaminya. Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Medan, Indra Gunawan. Halo rekan Indra. Ya, halo. Baik, rekan Indra, terkait kejadian tersebut, ini sebenarnya bagaimana kronologis kejadian ini? Silakan. Ya, jadi kejadian penikaman ini terjadi pada 2 November atau tepatnya pada malam Minggu kemarin, di mana pada saat itu korban atas nama Hertalina Boru Simanjuntak ini sedang berkaraoke bersama adik iparnya. Kemudian di dalam rumah juga ada ibu kandungnya dan juga adik kandungnya. Pada saat itu korban bersama adik iparnya ini sedang siaran langsung live berkaraoke, baru kemudian menyanyikan lagu-lagu rohani sekitar pukul 21 WIB. Namun setelah beberapa menit mereka berkaraoke, ini pelaku atas nama Agus Herbit Tambun yang juga merupakan suami ketiga dari korban ini datang masuk ke rumah dan mengambil pisau yang ada di dekat korban dan langsung menikaminya sebanyak 5 kali. Nah, setelah terjadi penikaman itu, pihak keluarga yang ada di dalam rumah, termasuk adik iparnya, ibu, dan juga adik kandungnya, ini langsung terkejut dan histeris dan berupaya untuk melakukan pertolongan. Sementara untuk pelaku sendiri setelah kejadian itu berhasil melarikan diri ke bagian belakang rumah melalui area persawahan. Sementara keluarga pada saat itu lebih fokus untuk membawa korban ini ke klinik terdekat. Jadi upaya keluarga untuk membawa korban ke klinik ini menggunakan becak bermotor. Kemudian setelah disampai di klinik, kemudian pihak klinik menyatakan tidak sanggup untuk melakukan perawatan dan kemudian disarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Sepani Tebing Tinggi. Dari perjalanan ke Rumah Sakit Sepani inilah baru kemudian korban meninggal dunia karena pada saat sampai di rumah sakit ini pihak dokter menyatakan bahwasanya korban ini sudah meninggal dunia seperti itu. Baik, terkait dugaan cemburu dari pelaku terhadap mantan suami korban, ini apakah benar ada dugaan cemburu tersebut? Ya, jadi sampai saat ini penyidik di Satreskrim Polres Serdang Bedagai ini masih terus melakukan pendalaman atas motif yang dilakukan oleh pelaku. Untuk sementara memang motif yang diungkapkan polisi adalah karena persoalan cemburu. Jadi berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai, ini AKP Doni Pance Simatupang menyatakan pelaku ini sempat mendapat informasi dari temannya bahwasanya istrinya atau korban ini masih sering berkomunikasi dan bertemu dengan mantan suaminya. Hal inilah yang membuat pelaku kemudian menjadi cemburu dan melakukan penikaman pada Sabtu malam itu. Namun demikian, ini pihak keluarga dari korban sendiri membantah tuduhan yang disampaikan oleh pelaku karena memang keluarga merasa sejauh ini korban tidak pernah berkomunikasi apalagi mempunyai hubungan kembali kepada mantan suaminya. Jadi untuk saat ini pihak keluarga sendiri mengaku masih belum terima dengan apa-apa yang disampaikan oleh pelaku kepada pihak kepolisian seperti itu. Baik, dari pihak kepolisian sendiri, selain menjelaskan mungkin terkait motif tersebut, ini kira-kira langkah hukum apa yang kira-kira nantinya akan menjerat pelaku? Ya, jadi untuk sementara ini pihak kepolisian ini masih sementara menjerat pelaku dengan pasal 338 junto pasal 351. Untuk penerapan pasal 340 atau pembunuhan berencana ini masih
terus didalami oleh pihak kepolisian apakah memang pelaku ini mempunyai motif atau maksud saya mempunyai niat terlebih dahulu untuk melakukan perencanaan pembunuhan ini. Jadi untuk saat ini polisi masih terus mendengarkan keterangan yang bersangkutan dan juga memeriksa beberapa orang saksi untuk mencari fakta dari kejadian ini. Seperti itu. Baik, rekan Indra. Untuk dari pihak keluarga korban sendiri, tentunya ini kan menjadi duka mendalam dan kejadian ini begitu sangat tidak terduga pastinya ya. Kira-kira harapan apa dari pihak keluarga sendiri? Jadi pihak keluarga tadi sempat kita datangi pagi hari. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwasanya suasana duka di rumah korban itu masih terasa suasana dukanya karena memang keluarga atau adik-adik dari korban ini masih berada di rumah orang tuanya atau berada di samping kejadian karena memang rumah korban dengan rumah orang tuanya ini berdempetan seperti itu. Jadi adik korban dari Malaysia juga sempat datang dan kemudian tadi ingin kembali pulang ke Malaysia. Kemudian adik-adiknya yang di luar kota juga ini masih sempat berada di rumah dan sempat kita wawancarai. Jadi berdasarkan hasil wawancara kita dengan keluarga korban, mereka semuanya mengatakan bahwasanya korban ini, kakak kedua mereka ini adalah orang yang cukup baik. Selama ini kakaknya itu dikenal baik sama adik-adiknya semua, kemudian perhatian, dan selama ini juga yang mereka kejutkan bahwasanya tidak pernah ada cerita dari kakaknya soal mengeluhkan sikap dari pelaku atau suaminya. Hanya saja pernah diceritakan oleh korban bahwasanya sehari-hari karena memang pelaku ini tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehari-hari kakaknya inilah yang lebih banyak menafkahi kebutuhan rumah tangga karena memang untuk kakaknya ini atau korban ini Hertalina Boru Simanjuntak ini dikenal di kampung tersebut sebagai orang pintar, artinya orang yang bisa mengobatin banyak orang dalam berbagai hal masalah. Kemudian hal inilah yang membuat Hertalina lebih banyak mendapat penghasilan daripada si pelaku atau suaminya. Sementara untuk pelaku sendiri ini dikenal keluarga dan juga tetangga korban orang yang selama ini tidak mempunyai pekerjaan tetap seperti itu. Jadi lebih banyak di rumah menghabiskan waktu bermalas-malasan, termasuk tidur-tiduran. Setelah tidur kembali ke warung tuak seperti itu. Jadi karena hal-hal seperti inilah mereka pihak keluarga ini cukup kecewa berat atau cukup kesal dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu mereka meminta agar kedepannya nanti berharap juga hukuman setimpal berupa hukuman mati kemudian bisa dijatuhkan atau divonis oleh pihak pengadilan seperti itu. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Medan Indra Gunawan melaporkan. Siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.